Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Sutardi dari Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian Purwakarta Bogor. Di sini dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang UAV, yaitu apa? UAV merupakan Unmanned Aerial Vehicle, yaitu unmanned artinya yaitu tidak berawak, kemudian aerial yaitu udara, dan vehicle yaitu kendaraan. Jadi unmanned aerial vehicle yaitu kendaraan udara tanpa awak. Nah, merupakan sebuah kendaraan atau yang sering kita kenal yaitu sebagai drone, yaitu kendaraan udara yang dikemudikan menggunakan remote control untuk berfungsi sebagai pemantauan jarak jauh seperti pemantauan bencana dari udara, kemudian untuk pertanian, pemantauan lahan pertanian, atau penggunaan untuk teknologi-teknologi lainnya. Kemudian jenis-jenis dari UAV ini yaitu ada 3, yaitu yang pertama ada fixed wing. Fixed wing itu merupakan sebuah UAV yang memiliki baling-baling tetap, yaitu yang sering kita sebut dengan pesawat. Nah, ini baling-baling tetap. Nah, ini yang dinamakan fixed wing. Kemudian fixed wing itu yaitu yang sering kita lihat dalam penerbangan, yang sering kita pakai itu yaitu pesawat, seperti pesawat pada umumnya. Kemudian yang kedua yaitu ada single rotor. Single rotor itu yaitu yang merupakan UAV yang sering dengan kita kenal yaitu seperti rupanya yaitu helikopter. Nah, ini mempunyai baling-baling satu. Kemudian yang ketiga yaitu ada multirotor. Nah, multirotor ini yaitu yang akan kita bahas, yaitu ini memiliki baling lebih dari satu, memiliki banyak baling-baling. Nah, ini yang dinamakan multirotor. Nah, multirotor ini yaitu merupakan drone yang sering kita pakai untuk pemantauan atau melakukan dokumentasi dari atas udara. Kemudian dalam multirotor ini yaitu ada yang dinamakan komponen-komponennya. Saya gambarkan dulu multirotornya yang lebih jelas. Maaf, gambarnya jelek. Nah, dalam multirotor ini yaitu drone merupakan sebuah pesawat tanpa awak yang menggunakan remote control untuk cara pengemudiannya. Nah, dalam drone ini yaitu ada beberapa bagian, yaitu yang pertama ada frame. Frame ini yaitu di sini yaitu frame merupakan perangkat dari drone ini. Kemudian ada juga yaitu flying control. Flying control yang ada di sini. Kemudian flying control merupakan pengatur kecepatan multirotor. Nah, pengatur kecepatan dari baling-baling ini. Kemudian ada motor. Motor ini yaitu yang berada di sini, yaitu motor DC atau yang kita kenal dengan dinamo, itu pemutar dari baling-baling. Kemudian ada ESC, yaitu Electronic Speed Control, merupakan pengatur dari speed atau kecepatan dari dinamo atau motor DC yang menggerakkan baling-baling ini.
Kemudian ada propeller yaitu adalah merupakan baling-baling. Nah, ini baling-baling yang sebuah komponen yang mentransmisikan dari motor DC menjadi gaya angkat yang bergerak oleh propeller ini. Kemudian yang terakhir yaitu biasanya di sini di depan ini ada kamera. Di sini yaitu kamera, yaitu sebuah komponen yang digunakan untuk mendokumentasikan foto atau video. Kemudian tidak lupa ada baterai. Baterai biasanya di sini. Baterai itu merupakan sebuah daya yang digunakan dalam drone ini. Kemudian ada sensor-sensor. Sini ada sensor. Nah, sensor ini berfungsi untuk mendeteksi di sekitar drone ini ada apa aja. Karena ketika sensor ini mendeteksi di sini ada sebuah pohon, maka drone ini akan mengirimkan sinyal pada remote control untuk segera menjauh dari pohon ini supaya tidak terjadinya kecelakaan pada drone ini. Nah, kemudian dalam drone ini yaitu ada yang dinamakan transmitter. Transmitter merupakan pengirim sinyal ke receiver pada multirotor sebagai fungsi pengendali multirotor. Nah, fungsi pengendali multirotor ini. Jadi yaitu bagiannya yaitu ada yang dinamakan rotor, yaitu rotor ini merupakan naik dan turun. Nah, naik dan turun. Bagaimana sih naik dan turunnya dari drone ini? Nah, naik dan turunnya dari drone ini yaitu bergeraknya yaitu putaran dari rotor ini diperlambat sehingga menjadi tekanan angin menjadi naik sehingga drone ini menjadi ke bawah turun. Kemudian ketika putaran rotor dan baling-baling ini menjadi kencang cepat, tekanan udara menjadi turun dan sehingga drone ini menjadi naik. Nah, itu merupakan rotor, naik dan turunnya drone, cara kerja dan turunnya drone. Kemudian yang kedua yaitu ada elevator. Nah, elevator ini yaitu maju dan mundurnya drone. Nah, gimana sih cara maju dan mundurnya drone? Karena ini baling-balingnya 4. Nah, jadi maju dan mundurnya drone ini yaitu cara kerjanya yaitu rotor yang di depan dan baling-baling yang di depan ini diperlambat. Yang ini diperlambat. Sama dengan yang ini. Kemudian yang belakang dipercepat putarannya. Sehingga nanti drone ini akan condong, yang depannya itu akan condong ke bawah dan yang belakangnya akan menaik sehingga menjadi drone ini akan maju ke depan. Kemudian yang ketiga yaitu ada aileron, yaitu gerak ke kiri dan ke kanan. Nah, ke kiri ke kanan sama dengan ke depan dan ke belakang, yaitu yang ini yang ke kanan yaitu dipercepat. Ketika ingin bergerak ke kanan yaitu ini rotornya diperlambat dan ini dipercepat sehingga drone menjadi bergerak ke kanan. Kemudian yang untuk bergerak ke kiri, jadi yang ini diperlambat yang kiri dan yang kanan dipercepat sehingga drone bergerak ke kiri. Kemudian yang keempat yaitu ada rudder. Nah, rudder ini yaitu gerakan memutar. Nah, bagaimana sih drone ini bisa memutar sedangkan ini baling-balingnya semuanya memutar? Nah, gerakan memutar di sini. Jadi karena yang sini putarannya ke sini dan yang ini putarannya ke ini. Nah, ini putaran dari rotor ini, dari baling-baling ini yaitu saling ke dalam. Kemudian ketika ingin bergerak ke arah kiri, yaitu kiri dari drone ini, yaitu
yang paling depan nomor 1 ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini dipercepat sehingga yang ini menyesuaikan, berlambat sehingga drone berputar ke kiri. Kemudian kalau ini berputar ke kanan, yang baling-baling nomor 4 atau rotor nomor 4 dipercepat sehingga yang ketiga diperlambat sehingga drone akan berputar ke arah kanan. Nah, itu cara kerja putar, maju, mundur, dan naik turun dari drone. Kemudian selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang sistem atau cara gaya angkat dari drone yang dinamakan dengan sistem aerodinamika. Dan selanjutnya itu saya menjelaskan gaya angkat yang dinamakan dengan aerodinamika. Di sini kita gambar dulu baling-baling drone. Ini anggap saja baling-baling drone. Nah, di sini baling-baling drone ini merupakan yang bisa menjadikan drone ini terbang, karena tidak ada baling-baling, drone ini tidak akan bisa terbang. Kemudian dalam drone ini, yaitu dalam baling-baling ini ada dinamakan rumus. Di sini ada L, yaitu gaya angkat. Di sini ada D, yaitu gaya dorong. Kemudian di sini ada T. Di sini D itu gaya hambat. Di sini T gaya dorong. Kemudian di sini ada P, itu kecepatan putaran. Kemudian ada P di sini, kayak P itu rho. Lupa lagi. Ini merupakan massa jenis fluida. Nah, rumus dari gaya angkat aerodinamika ini yaitu L sama dengan setengah dikali rho dikali V pangkat 2 dikali dengan A. Nah, ini A yang itu lupa, ini A itu luasan dari baling-baling ini, kemudian dikali CL, yaitu CL ini merupakan gaya koefisien angkat. Nah, jadi rumus dari gaya angkat ini yaitu L sama dengan setengah dikali rho dikali V2, yaitu kecepatan aliran fluida, dikali dengan A yaitu luas penapang, dikali dengan CL yaitu koefisien angkat. Kemudian di sini juga ada yang dilambangkan dengan rumus yaitu D, yaitu gaya hambat. Nah, gaya hambat yang di sini yaitu rumusnya yaitu setengah dikali O dikali P2 dikali A dikali C D. Nah, di sini yaitu gaya hambatnya yaitu D kemudian setengah dikali massa jenis fluida, kemudian dikali kecepatan aliran fluida, kemudian dikali dengan luas penapang, kemudian dikali dengan koefisien dorong. Nah, koefisien dikali dengan koefisien hambat, karena ini dengan penghambatan. Nah, itu. Kemudian yang satu lagi yaitu ada rumus dari P ini, yaitu sebagai gaya dorong. Nah, rumus dari gaya dorong sama saja, setengah kali rho kali V2 kali A kali C T. Nah, di sini yaitu gaya dorong di sini yaitu setengah dikali massa jenis fluida, kemudian dikali dengan kecepatan aliran fluida, kemudian dikali dengan luas penapang, kemudian dikali dengan koefisien dorong dari baling-baling tersebut. Maka itu merupakan aerodinamika, dari rumus dari aerodinamika baling-baling, yaitu gaya angkat dari sebuah drone atau pesawat. Kemudian berapa sih sudut dari baling-baling dari drone ini? Nah,
sudut dari baling-baling drone ini saya membaca dari sebuah literatur dari internet, yaitu antara 0 derajat sampai dengan 30 derajat, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan drone ini dipakainya untuk apa. Nah, semakin tinggi maka drone ini tidak akan terstabil. Jadi kisaran yang stabil yang sering dipakai itu yaitu 5 derajat sampai 15 derajat untuk sudut kemiringan dari baling-baling drone ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.